Coba bayangin deh, Amerika Serikat sendirian dalam sebuah konflik besar di panggung dunia. Kedengarannya mustahil kan? Nah, sebuah video dari Midas Touch justru melukiskan skenario yang ya cukup meresahkan ini. Hari ini kita bakal bedah argumen mereka satu persatu. Oke, mereka langsung buka dengan pernyataan yang wow, benar-benar mengejutkan. Poin utamanya intinya begini, Amerika Serikat menurut mereka belum pernah terlihat selemah ini di mata dunia. Keras ya? Terus gimana ceritanya mereka bisa sampai ke kesimpulan sekeras itu? Nah, argumen mereka ini kita bisa pecah jadi 5 bagian utama. Pertama, soal koalisi yang gagal. Kedua, perang kata-kata. Ketiga, pertarungan propaganda. Keempat, soal dugaan motif dan dampaknya. Dan yang terakhir, puncaknya, apa yang mereka sebut penghinaan bagi Amerika. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, poin pertama yang mereka angkat itu soal diplomasi yang gagal total. Jadi menurut video ini, dalam skenario perang hipotetis ini, Amerika Serikat sama sekali nggak bisa dapat dukungan internasional. Ujung-ujungnya, sendirian. Narasi mereka ini nunjukin gimana negara-negara yang biasanya jadi sekutu dekat, kita ngomongin Jerman, Inggris, bahkan Kanada loh, satu persatu bilang, enggak, makasih. Mereka terang-terangan menolak ikut campur. Ini bikin Amerika Serikat jadi terisolasi banget, bener-bener sendirian di panggung dunia. Nah, kutipan ini, yang katanya dari seorang pejabat pertahanan Jerman, bener-bener merangkum pandangan dunia menurut Midas Touch. Intinya tuh begini, Amerika dianggap arogan, terlalu percaya diri sama kekuatan militernya sendiri, seolah-olah mereka bisa ngelakuin semuanya tanpa bantuan siapapun. Masalah isolasi diplomatik ini, menurut video itu, jadi makin parah gara-gara pesan yang simpang siur dari Amerika sendiri. Nah, ini yang membawa kita ke tema kedua, perang kata-kata yang penuh kontradiksi. Jadi, di satu sisi, Midas Touch ini ngegambarin pemerintahannya tuh kayak lagi pamik. Benar-benar minta tolong, bahkan mereka bilang kayak mengemis bantuan internasional. Kelihatan putus asa banget. Tapi, anehnya, di saat yang bersamaan, narasi yang keluar ke publik beda banget. Tiba-tiba jadi gagah, bilang kita nggak butuh siapa-siapa. Malah, penolakan dari sekutu itu dibilang cuma sebuah tes yang gagal mereka lewati. Beda banget kan? Nah, ini dia inti masalahnya yang disorot sama video itu. Jadi, Amerika ini sebenarnya apa? Pihak yang lagi putus asa minta tolong, atau kekuatan super yang lagi ngetes sekutunya? Pesan ganda kayak gini, menurut mereka, ya jelas ngerusak kredibilitas banget. Dan kekacauan pesan ini akhirnya ngebuka celah. Celah buat apa? Buat apa yang disebut video ini sebagai pertarungan propaganda. Dan yang mengejutkan, di sini Iran justru dianggap lebih lihai mainnya. Menurut Midas Touch, strategi Amerika itu cuma satu, sangkal semuanya. Mereka bilang pemerintahnya nyebarin berita-berita yang keliru. Dari bilang foto kapal rusak itu AI palsu, sampai ngaku-ngaku udah bentuk koalisi besar. Dan ya katanya sih, nggak ada yang percaya di panggung dunia. Di sisi lain, Iran digambarkan jauh lebih cerdik. Propaganda mereka tuh nargetin langsung kelemahan Amerika. Mereka ngungkit isu-isu dalam negeri, kayak biaya perang dibanding layanan kesehatan, bahkan sampai nyentil soal politik personal. Tujuannya, ya buat narik simpati audiens global, bahkan warga Amerika sendiri. Dan pesan dari militer Iran ini, menurut sumbernya, bener-bener jadi pukulan telak. Ini tuh kayak ejekan langsung yang intinya bilang, kalian sibuk nge-tweet, kami fokus di medan perang. Jelek banget kan? Oke, jadi semua ini bukan cuma soal citra atau adu omongan di media ya. Video ini kemudian ngebahas dampaknya di dunia nyata, terutama di dalam negeri. Jadi apa aja nih konsekuensinya? Dan ini yang paling penting, analisis politik ini punya harga yang harus dibayar manusia. Video itu nyebutin sebuah laporan yang bilang ada lebih dari 200 prajurit Amerika yang terluka. Jadi ini bukan cuma angka. Para host di video itu menuduh ada motif-motif sinis di balik ini semua, mulai dari sekedar pengalihan isu politik, sampai buat mainin pasar saham dan minyak. Dan ujung-ujungnya, rakyat Amerika yang kena getahnya. Nah, semua elemen ini, isolasi diplomatik, pasan yang kacau, propaganda yang kalah, sampai dampak nyata di dalam negeri, semuanya mengarah ke satu kesimpulan akhir mereka. Semua faktor tadi, kalau digabungin, membawa kita ke vonis akhir dari Midas Touch. Dan ini cukup keras. Dan inilah dia kesimpulan utama mereka, bahwa semua ini alih-alih jadi ajang pamer kekuatan, justru jadi momen yang mereka sebut sebagai penghinaan nasional. Sebuah janji akan zaman keemasan yang katanya justru berbalik jadi penghinaan. Jadi, narasi dari Midas Touch ini nunjukin kalau kegagalan komunikasi dan diplomasi bisa sama merusaknya dengan peluru dan bom. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar.
Dalam sebuah konflik global, apa jangan-jangan kata-kata itu memang sekuat senjata?